Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat rahmat beliau kita pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan rekor Zoom untuk laporan praktikum fisiologi tumbuhan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok fisiologi tumbuhan yang beranggotakan yang pertama ada Lena Rista Saragih, yang kedua ada saya Melina Berlian, dan yang ketiga Nabila Rahmadani Arfi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penyampaian laporan praktikum pertama yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Rahmadani Arfi, NIM 1903-1031, akan memaparkan materi tentang praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu hubungan tumbuhan dengan air atau transpirasi. Tujuan di mana praktikum ini yaitu untuk mengetahui transpirasi pada tumbuhan. Selanjutnya, transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Potensi kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan jumlah air yang hilang melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Di mana alat dan bahannya yaitu ada 2 buah plastik, tali rafia, dan stopwatch. Selanjutnya ada 2 jenis tumbuhan, yang di sini yaitu lidah buaya atau aloe vera, dan jambu biji atau Pisidium guajava. Selanjutnya cara kerjanya, yang pertama yaitu memasukkan beberapa helai daun dari masing-masing tumbuhan ke dalam plastik, lalu di ujung plastik diikat dengan tali rafia. Yang kedua, membiarkan daun terbungkus dengan plastik selama 2 jam. Yang ketiga, mengamati perubahan yang terjadi setelah 1 jam. Inilah bentuk dari aloe vera dan Pisidium guajava. Selanjutnya, inilah bentuk setelah 2 jam, aloe vera dan Pisidium guajava. Hasil pengamatan dari mula aloe vera dibungkus dengan plastik dan daun Pisidium guajava dibungkus. Setelah 1 jam, aloe vera dan Pisidium guajava mempunyai titik air di dalam plastik. Inilah bentuknya setelah 2 jam. Pembahasan di sini yaitu praktikum mengenai tumbuhan dengan air kali ini yaitu proses transpirasi pada tumbuhan. Praktikum dilakukan di kediaman masing-masing. Untuk mengetahui proses transpirasi ini dilakukan dalam 2 jenis tumbuhan yang berbeda. Menggunakan 2 jenis tumbuhan berbeda ini agar mengetahui jika transpirasi pada tumbuhan dapat dibedakan dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Tumbuhan yang digunakan adalah jambu biji atau Pisidium guajava dan lidah buaya atau aloe vera. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tubuh tumbuhan, dapat berupa cairan dan uap dan gas. Pada pengamatan setelah 1 jam, dapat dilihat jika kedua plastik sudah adanya
uap serta bintik-bintik air yang mengisi dinding plastik. Namun, uap serta bintik air banyak didapatkan pada plastik pembungkus Pisidium guajava dibandingkan plastik pembungkus aloe vera. Setelah 2 jam, pengamatan bintik air yang ada pada plastik pembungkus aloe vera sudah lebih banyak dibandingkan 1 jam sebelumnya. Sedangkan pada plastik pembungkus daun Pisidium guajava, bintik-bintiknya sudah menjadi tetesan air, bahkan adanya genangan air pada pembungkusan plastik. Pada praktikum ini, cuaca dalam keadaan berawan dengan kelembapan udara 74% serta suhu 20 derajat Celcius. Meskipun dalam perlakuan yang sama, namun setelah 2 jam pengamatan, hasil yang didapat bahwa antara Pisidium guajava dan aloe vera terjadi transpirasi yang cepat adalah pada tumbuhan Pisidium guajava. Kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi seperti kutikula dan lentisel. Hanya saja porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata. Kesimpulan di sini yaitu pertama, transpirasi adalah proses hilangnya air dari tubuh tumbuhan dapat berupa cairan dan uap gas. Yang kedua, kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman lebih banyak melalui stomata dibandingkan kutikula dan lentisel. Yang ketiga, faktor internal transpirasi adalah besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, serta bentuk dan letak stomata. Yang keempat, faktor eksternal transpirasi temperatur, cahaya, temperatur, dan kecepatan angin. Yang kelima, transpirasi pada Pisidium guajava lebih cepat dibandingkan transpirasi aloe vera. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nabila atas penyampaian laporannya. Selanjutnya, penyampaian laporan kedua akan disampaikan oleh Lena. Kepada Lena, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil praktikum saya mengenai transpirasi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap laju transpirasi tumbuhan. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Potensi kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan jumlah air yang hilang melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya, jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Banyaknya jumlah daun, maka makin banyak jumlah stomata sehingga makin besar transpirasinya. Selain itu, distribusi stomata sangat berhubungan dengan kecepatan dan intensitas transpirasi pada daun, yaitu letak satu sama lain dengan jarak tertentu dalam batas tertentu. Jika lubang stomata terlalu berdekatan, maka penguapan dari lubang yang satu akan menghambat penguapan lubang dekatnya. Proses transpirasi dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Adapun faktor eksternalnya meliputi temperatur, cahaya, dan kecepatan angin. Kecepatan transpirasi yang terjadi antar tumbuhan dapat berbeda-beda tergantung jenis tumbuhan tersebut. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengukur besarnya transpirasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode penimbangan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada kantong plastik, tali plastik, stopwatch, kayu putih, dan lidah buaya.
Cara kerjanya yang pertama yaitu membungkus kedua tanaman tersebut, kemudian mengikatnya dengan tali plastik. Berikut hasil pengamatan dari kedua tanaman tersebut setelah 2 jam. Adapun pembahasannya yaitu transpirasi adalah proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan daun suatu tumbuhan. Suhu secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya evaporasi pada permukaan tanah dan transpirasi pada permukaan daun suatu tumbuhan ataupun tanaman. Transpirasi pada permukaan daun tumbuhan dapat terjadi jika tekanan uap dalam sel daun lebih tinggi dibandingkan tekanan uap yang ada di udara. Proses transpirasi dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Adapun faktor eksternalnya yaitu temperatur, cahaya, dan kecepatan angin. Kecepatan transpirasi yang terjadi antar tumbuhan dapat berbeda-beda tergantung jenis tumbuhan tersebut. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengukur besarnya transpirasi, salah satunya dengan menggunakan metode penimbangan. Pada praktikum yang pertama yaitu tentang transpirasi cepat, yang mana pada transpirasi cepat ini saya menggunakan tanaman kayu putih. Pada praktikum ini kita harus mengikat kuat dan tidak ada ruang untuk masuk. Tujuan menggunakan plastik yang diikat ini adalah untuk membuktikan adanya proses transpirasi tumbuhan. Maka jika tidak kuat dalam mengikat, maka air akan keluar dan plastik akan kering, sehingga tidak terlihat tanda-tanda transpirasi. Pada transpirasi cepat ini saya menggunakan kayu putih dikarenakan di lingkungan saya tidak ada tanaman cengkeh. Oleh karena itu saya menggunakan kayu putih sebagai penggantinya. Setelah 2 jam tanaman kayu putih yang sudah dibungkus tersebut terdapat bintik-bintik atau uap air di dalam plastik dan tidak terdapat banyak air di dalam plastik tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti temperatur dan cahaya. Pada praktikum yang kedua yaitu pada transpirasi lambat, yang mana transpirasi lambat ini kita menggunakan tanaman aloe vera. Dari hasil praktikum tersebut terdapat uap dan bintik-bintik air yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman kayu putih tersebut. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yang pertama yaitu transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air melalui stomata, lentisel, dan kutikula. Yang kedua, transpirasi dapat terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal terjadi karena tanaman itu sendiri. Yang selanjutnya faktor internalnya yaitu intensitas cahaya matahari, suhu, angin, dan kelembapan serta ketersediaan air. Yang ketiga, fungsi transpirasi yaitu untuk mengangkut hasil fotosintesis, mengurangi air, mempertahankan suhu normal, dan pertukaran energi. Yang keempat, ketebalan daun dapat menghambat proses terjadinya transpirasi. Semakin tebal daun, maka semakin kecil transpirasi yang terjadi. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Lena atas penyampaian materi laporannya. Selanjutnya, laporan ketiga yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, saya Melina Berlian dengan NIM 19031027 akan menyampaikan laporan praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul hubungan tumbuhan dengan air atau transpirasi.
yang mana tujuan praktikum yaitu melihat mekanisme terjadinya transpirasi. Dasar teori, transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan akibat adanya penguapan atau evaporasi. Transpirasi dari permukaan daun terutama berlangsung melalui stomata. Peristiwa ini lazim dikenal sebagai transpirasi stomata. Selain itu, sebagian kecil uap air dapat juga hilang melalui kutikula atau transpirasi lentikuler. Berbeda dengan evaporasi, uap air pada transpirasi tidak meninggalkan permukaan bebas, tetapi harus melewati epidermis atau stomata. Transpirasi ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi pembukaan stomata. Sebagai contoh, kenaikan temperatur daun dapat memacu evaporasi, tetapi dapat pula menyebabkan menutupnya stomata sehingga transpirasi menjadi berkurang. Transpirasi bermanfaat bagi tumbuhan karena dapat menyebabkan terbentuknya daya isap daun, membantu penyerapan air dan hara oleh akar, serta mempertahankan suhu permukaan daun. Akan tetapi transpirasi dapat juga membahayakan kehidupan tumbuhan. Hal ini terjadi apabila uap air yang ditranspirasi melampaui jumlah air yang diserap oleh akar. Akibatnya tumbuhan akan kekurangan air. Kekurangan air yang berlebihan dapat mengakibatkan kelayuan yang berakhir dengan kematian. Transpirasi yang besar akan memaksa tumbuhan untuk melakukan penyerapan dalam jumlah yang besar pula. Alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu alat kantong plastik 2 buah, tali rafia secukupnya, gunting. Sedangkan bahan yang saya gunakan itu tanaman lidah buaya atau aloe vera dan tanaman mawar atau rosa. Cara kerja yang pertama itu memasukkan beberapa helai daun yang berada dalam pot yang pertama ke dalam kantong plastik, kemudian mengikatnya dengan tali rafia. Dilakukan pekerjaan yang sama untuk tanaman pada pot yang kedua. Tanaman pada pot pertama yaitu lidah buaya atau aloe vera dan pada pot kedua yaitu tanaman mawar. Selanjutnya adalah setelah 2 jam diamati air yang ada di dalam kantong. Ini adalah hasil uap air yang terbentuk. Pada kantong pertama adalah uap air dari tanaman lidah buaya dan pada kantong kedua adalah uap air pada tanaman mawar. Selanjutnya hasil pengamatan pada tanaman lidah buaya atau aloe vera, ini adalah gambarnya, keterangannya terdapat sedikit uap air. Sedangkan pada tanaman kedua yaitu pada mawar terdapat banyak uap air. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum kali ini kita akan mengukur dan mengamati laju transpirasi pada 2 tumbuhan yang berbeda. Pada pengamatan pertama kita akan menggunakan tumbuhan lidah buaya atau aloe vera, dan pada pengamatan yang kedua menggunakan tumbuhan mawar atau rosa sp. Setelah dilakukan percobaan dan menunggu sekiranya 2 jam setelah daun-daun pada kedua tumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya kita mengamati uap air yang ada pada kedua kantong plastik tersebut. Pada kantong plastik yang pertama, di mana kita memasukkan beberapa helaian daun lidah buaya, di mana setelah 2 jam menunggu kita mendapatkan bahwa hanya ada sedikit uap air yang berada dalam plastik. Uap yang ada juga hanya berupa titik-titik air kecil yang jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga dalam hasilnya dapat kita memperoleh bahwa transpirasi yang terjadi pada tumbuhan lidah buaya relatif sedikit atau kecepatan transpirasinya berjalan secara lambat. Selanjutnya, berbeda dengan kantong plastik yang pertama, pada kantong plastik yang kedua di mana kita memasukkan beberapa helaian daun mawar di mana setelah 2 jam menunggu kita mendapatkan bahwa ada banyak uap air yang berada dalam plastik. Uap yang ada berupa titik-titik air kecil yang jumlahnya banyak, sehingga kita dapat memperoleh bahwa transpirasi yang terjadi pada tumbuhan mawar relatif banyak atau besar kecepatan transpirasinya dibandingkan dengan tumbuhan lidah buaya. Hal ini dikarenakan perbandingan uap air yang terdapat pada kantong plastik berisikan bunga mawar menghasilkan uap air yang lebih banyak dibandingkan dengan uap air yang dihasilkan oleh kantong plastik berisikan daun dari lidah buaya. Perbedaan uap air yang begitu jelas pada kedua tumbuhan ini dapat pula dijelaskan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu jumlah daun yang ada pada mawar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daun pada lidah buaya.
Kemudian ketebalan daun pada lidah buaya mengakibatkan susahnya atau sedikitnya uap air yang akan berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Berbeda dengan daun pada mawar di mana daunnya relatif lebih tipis sehingga memungkinkan akan ada banyak uap air yang dikeluarkan dari dalam tumbuhan. Selanjutnya, proses transpirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah ukuran daun, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan lokasi stomata, termasuk pula umur jaringan, keadaan fisiologis jaringan, dan laju metabolisme. Faktor-faktor eksternal antara lain meliputi radiasi cahaya, suhu, kelembapan udara, angin, dan kandungan air tanah, gradien potensial air tanah, jaringan, atmosfer, serta adanya zat-zat toksik di lingkungannya. Selain itu, kita juga dapat melihat perbedaan hasil laju transpirasi jika melihat dari lingkungan tempat tumbuh kedua tumbuhan tersebut yang berbeda. Tempat dan juga masing-masing bentuk adaptasi dari kedua tumbuhan tersebut terhadap lingkungan yang ada, terutama kepada suhu lingkungan, dan cuaca yang berbeda-beda di setiap tempat tumbuhan tumbuh yang diamati kecepatan laju transpirasinya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, transpirasi merupakan suatu proses pengeluaran zat berupa gas atau juga cairan dari dalam tubuh tumbuhan keluar dari tubuh tumbuhan melalui lubang atau pori-pori tumbuhan berupa lentisel atau juga stomata. Yang kedua, proses ini berlangsung guna menjaga kestabilan zat dalam tubuh tumbuhan dan juga sebagai bentuk adaptasi dari tubuh tumbuhan terhadap lingkungan yang ada di tempat tumbuhnya tumbuhan tersebut. Yang ketiga, faktor internal yang mempengaruhi laju transpirasi tumbuhan adalah jumlah stomata, struktur anatomi daun, dan potensial osmosis. Yang keempat, faktor eksternal yang mempengaruhi laju transpirasi tumbuhan adalah kelembapan udara, angin, ketersediaan air, dan temperatur. Dan yang kelima, laju transpirasi tanaman mawar atau Rosa sp lebih cepat dibandingkan dengan tanaman lidah buaya atau aloe vera. Nah, mungkin sekian penyampaian laporan praktikum dari kelompok 2. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.